Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Apa ulangi sekali lagi ya? Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Alhamdulillah. Mari kita beri aplaus untuk Alhamdulillah, anak-anak semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu kembali pada mata kuliah problematika kontemporer keuangan syariah. Pada mata kuliah ini Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu tentang konsep dasar, yaitu bagaimana bisnis bank syariah, agar apa? Agar kita dapat mengetahui problem. Kalau kita sudah mengetahui dasar, maka kita bisa melihat problem yang ada di perbankan syariah. Baik, di sini Bapak akan melanjutkan tentang yaitu statement dari Umar bin Khattab, jangan berjualan di pasar ini, kata Umar. Para pedagang yang tidak mengerti din atau muamalat, ya, Umar memerintahkan para penguasa untuk mengumpulkan seluruh pedagang dan orang-orang pasar. Lalu beliau menguji mereka satu persatu. Saat beliau dapati di antara mereka ada yang tidak mengerti hukum halal haram tentang jual beli, beliau melarangnya masuk ke pasar. Saya menyuruhnya mempelajari fikih muamalah. Bila telah paham, orang tersebut dibolehkan masuk pasar, ya kan? Nah, ini saking kerasnya Umar bin Khattab. Nah, jadi di sini Bapak juga akan menjelaskan yaitu bagaimana konsep dasar bank syariah. Ya, nih kita harus paham dulu apa itu bank, ya kan? Bank itu adalah lembaga bisnis keuangan, ya, kemudian yang dapat dipercaya, bertujuan memperoleh keuntungan pasti, ya kan? Kalau enggak memperoleh keuntungan, bagaimana dia bisa memberikan gaji, bagaimana dia bisa membayar semua kebutuhan operasional, ya kan? Kemudian bank itu menghimpun dana, kemudian dia menyalurkan dana dan melayani jasa. Ini adalah fungsi kemudian menyalurkan dan melayani jasa. Apa itu prinsip syariah? Prinsip syariah juga harus kita pahami. Prinsip syariah yaitu prinsipnya hukum Islam, kemudian berdasarkan fatwa dikeluarkan lembaga berwenang, yaitu DSN, ya, Dewan Syariah Nasional. Ini adalah syariahnya tadi ya, hukum Islam, kemudian ada aturan lurus. Apa itu bank syariah? Jadi bank syariah itu dapat dipahami, bank syariah adalah lembaga bisnis bank keuangan yang memiliki kegiatan usaha perbankan dengan cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Ini harus kita pahami betul anak-anak semua, ya. Apa bedanya bank syariah dengan bank konvensional? Masih banyak kok statement di masyarakat, tapi boleh-boleh aja karena bank syariah mungkin salah satunya kurang melakukan sosialisasi, ya kan? Di sini Bapak jelasin, bank konvensional dasar aturannya yaitu Bank Indonesia. Kemudian akad dengan nasabah itu menggunakan perjanjian kredit saja. Kemudian objek yang dibiayai halal, non halal, itu bank konven. Kemudian sumber pendapatan bank, bunga, bank dan fee, ya. Kemudian ada juga analisa usaha nasabah, itu analisa bisnis dan prudensial. Kemudian pada aplikasi legalnya dia menggunakan hukum positif dan penjaminan dana dijamin jika suku bunga bank lebih kecil dari suku bunga. Kemudian pada bank syariah, pada bank syariah itu ini bedanya tuh. Yang pertama dia ada dasar aturannya, ya. Kalau di bank konven tadi pakai bank Indonesia. Kalau di bank syariah ada Dewan Syariah Nasional. Begitu pun juga kalau akadnya pada bank konven itu menggunakan perjanjian kredit saja. Kalau di bank syariah ada namanya akad
Nah, begitupun objek yang dibiayai itu ada objek dibiayai halal, bermanfaat dan tidak mudarat. Nah, kemudian di sini kalau di bank itu menggunakan bunga, di sini dia menggunakan margin, kemudian ada bakat bagi hasil dan ujroh. Kemudian analisis bisnisnya, analisa usaha nasabah ini bisnis prudensial dan syariah, gitu kan. Kemudian aplikasi legalnya dia ada syariah juga. Kemudian penjaminan dananya dijamin walaupun ekuivalen bagi hasil lebih besar. Jadi perbedaan bank konven itu kita rangkum adalah seperti ini. Ada perbedaan yang utama adalah cara proses dalam bisnis, mindset dan perilaku. Jelas ya. Nah, kemudian ini apa yang dilarang di bank syariah? Ada 6 poin. Ada 6 poin yang dilarang di bank syariah. Ya. Yang pertama adalah maisir, kemudian ada dolar, ada riba, ada haram, ada zalim dan riswah. Nah, pada kesempatan ini Bapak membuka sesi bertanya kepada Anda yang ingin bertanya, silakan. Ya, oke, siapa namanya? Selda, ya oke Selda, silakan. Baik Pak, saya ingin bertanya, bagaimana statement masyarakat tentang bank syariah yang angsurannya lebih besar daripada bank konvensional? Oke, baik, itu berarti kembali ke sini ya, kembali ke sini yaitu bedanya bank dan itu masuklah dalam hal ini ya kan. Jadi memang jujur di masyarakat itu statement terhadap bank syariah itu Bapak analisis itu masih kurang baik ya kan. Karena jujur di bank syariah itu terkadang marginnya lebih mahal daripada bank konvensional. Kenapa? Karena bank konvensional itu dia sudah besar. Ya kalau kita pergi ke supermarket atau mall itu pasti harganya lebih murah, lebih banyak diskon karena dia partai besar. Karena bank konvensional, kalau bank syariah itu masih merintis ya kan. Memang kita sudah start itu dari tahun 1991 ya. Sekarang bank syariah itu lebih mahal, ada juga, tetapi dia ada solusi namanya bagi rugi ini tidak dimiliki oleh oleh bank konvensional. Baik, yang kedua ada pertanyaan, monggo, Ananda. Ya silakan. Baik Pak, Nur izin bertanya. Ya, Nur siapa? Nurjana. Nurjana, masya Allah. Sorga, sorga ya. Ya silakan, Mbak Nur. Nur izin bertanya Pak, bagaimana transaksi haram yang dilarang dalam bank syariah? Oke, wah ini bagus pertanyaannya. Transaksi haram ini ada poin keempat ya. Poin keempat itu di sini tuh ada transaksi yang objeknya melanggar syariah. Ini ada kasus sebuah bank syariah yang memberikan kepada diskotik, ya kan? Kalau pada poin yang tadi, poin yang di bank konvensional nggak apa-apa ya. Ada objek yang dibiayai halal dan non halal. Tapi kalau di bank syariah itu nggak boleh ada, ya kan? Dia karena sudah berbasis prinsip syariah, ya kan? Masa ya bank syariah membiayai diskotik ya kan? Yang menjual minuman keras yang tidak ada batasan antara laki-laki dan perempuan, dan itu terjadi, ya kan? Maka bank syariah juga perlu namanya evaluasi, ya kan? Perlu diaudit. Jadi hal yang dilarang salah satu contohnya seperti itu, bank syariah harus melihat objek yang dibiayai itu apa, ya kan? Tidak serta-merta mencari profit saja, tetapi juga mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, pertanyaan yang ketiga ya, yang terakhir boleh silakan. Ya. Baik, perkenalkan saya Radhifa. Ya, Radhifa. Izin bertanya Pak, untuk yang kan transaksi yang dilarang itu ada goror. Iya, goror. Itu model transaksi yang dilarang itu seperti apa? Ya, boleh ya. Goror ini transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya. Nah, ini banyak praktek di perbankan itu yang biasa dipahami masuk dalam kategori streaming, itu perbuatan yang menyimpang. Salah satu pertama ada seorang nasabah
lain sebagai jaminan, ya kan? Misalnya Bapak mengajukan pinjaman ke bank syariah, sebagai jaminannya yang dijaminkan ke bank syariah, Bapak tunjuk rumahnya segelong, ya kan? Gelong yang nggak tahu, semuanya nggak tahu, maka itu tidak boleh. Itu transaksi yang menurut pemahaman kita bersama itu tidak jelas. Ada juga yang ingin melakukan pembiayaan pembelian kebun sawit atau kebun karet, biasanya kalau di desa-desa kan, dia mau membeli kebun, ya kan? Ternyata dia nggak jadi beli kebun, yang dibelinya motor, mobil, ya kan? Ini juga menyimpang. Di dalam bank syariah itu tidak boleh transaksi objeknya tidak jelas, transaksinya tidak jelas, itu tidak boleh. Harus jelas Anda semua. Baik itu dari aset yang dijaminkan juga harus jelas, tujuan pembiayaannya juga harus jelas. Demikian tuh ya, yang sudah 3 pertanyaan. Bapak rasa cukup pertemuan pada kali hari ini. Insya Allah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada pertemuan selanjutnya dengan membahas, yaitu pembahasan yang lebih dalam tentang objek pembiayaan apa saja yang tidak boleh dibiayai tadi ya. Ini ada tentang usaha dalam bidang perjudian nggak boleh, kemudian usaha lembaga keuangan konvensional berdasarkan ribawi juga nggak boleh, kemudian memproduksi mendistribusikan perdagangan makanan minuman haram tidak boleh, kemudian ada juga penyediaan barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat. Ada juga poin yang kelima, yaitu menunjang kegiatan usaha yang dilarang ini tidak boleh. Ini adalah bahasan yang nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Semoga aktivitas kita pada hari ini dinilai oleh ibadah Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita akhiri pukulan ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.